Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa, kembali kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di YouTube kami. Demikian pula pertanyaan yang masuk pada chat di nomor WA kami tanpa nama. Terima kasih Ustadz sebelumnya dan mohon maaf kalau penyampaian saya kurang sopan atau kurang dimengerti. Jadi begini Ustadz, pertamanya ayah saya punya istri dan mempunyai 2 anak laki-laki. Habis itu ayah saya cerai dan membawa 1 anak laki-lakinya. Setelah cerai dan membawa 1 anak laki-lakinya, terus ayah saya menikah lagi dengan ibu saya dan mempunyai 4 orang anak. Dari ibu saya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ibu saya juga mempunyai 1 anak laki-laki dari suami pertamanya. Jadi dihitung semuanya ada 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki dari anak ayah, 1 laki-laki dari anak ibu, dan 3 laki-laki sama 1 perempuan dari anak ibu dan ayah sekarang ini. Dan sekarang ayah saya sudah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan rumah. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi warisannya sesuai dengan ajaran Islam? Dan juga ayah saya mempunyai kakak dan adiknya, di mana kakak dan adiknya seperti menguasai rumah ayah saya. Apakah kakak dan adiknya ayah saya berhak mendapatkan warisan rumah tersebut? Tolong Ustadz penjelasannya agar sesuai ajaran Islam dan bagaimana cara menghitungnya. Misalkan 200 juta berarti dibagi berapa-berapa. Yang kita pahami bahwa ayah Anda sebelumnya sudah pernah menikah dan dengan istri yang pertama ada 2 orang anak laki-laki. Kemudian ibu Anda juga sudah pernah menikah dan dengan suami yang pertama itu punya 1 orang anak laki-laki. Ayah dan ibu Anda kemudian menikah. Lantas dari hasil pernikahannya lahirlah 4 orang anaknya, 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Lantas ayah meninggal dunia, ada sebuah rumah peninggalan yang harganya sekitar 200 juta. Kita pahami bahwa yang 200 juta itu atau 1 buah rumah itu adalah harta bersama ayah dengan ibu Anda. Karena itu maka rumah tadi atau yang 200 juta tadi terlebih dahulu dibagi 2. 100 juta mutlak menjadi milik ibu Anda sebagai harta bersama, dan 100 jutanya lagi lah yang menjadi harta warisan. Ibu Anda selaku ahli waris, istri, masih mendapatkan 1/8 dari 100 juta tersebut. Selebihnya 7/8 dari 100 juta itu menjadi hak dari anak-anak ayah Anda. Dan anak-anak ayah Anda itu ada 5 orang laki-laki. Mengapa 5 orang laki-laki? Ada 2 dari istrinya yang pertama, kemudian 3 dari istrinya yang kedua. Lalu ada 1 orang anak perempuan. Maka sisa harta yang 7/8 dari 100 juta itu dibagi 11 untuk anak-anaknya. Mengapa 11? Karena 5 orang anak laki-laki, masing-masing anak laki-laki itu dihitung 2 bagian. Jadi 5 masing-masing 2 bagian berarti 10 tambah 1 orang anak perempuan jadi 11. Anak perempuan bagiannya adalah 1/11 kali 7/8 kali 100 juta rupiah. Itu bagian untuk 1 orang anak perempuan. Kemudian masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/11 kali 7/8 kali 100 juta. Sedangkan ibu Anda mendapatkan 1/8 kali 100 juta. Demikian cara membaginya. Insya Allah tidak begitu susah, tinggal menggunakan kalkulator saja. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara-saudara dari almarhum ayah masih berhak terhadap rumah tersebut? Apakah mereka mendapatkan bagian dari harta warisan ayah Anda? Karena ayah Anda punya anak laki-laki, maka terdindinglah hak dari saudara-saudara ayah untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Tegasnya, saudara-saudara ayah tidak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum ayah Anda. Demikian. Satria Kelana, ini komentar di YouTube.
Assalamualaikum, gini Pak Ustadz, saya mempunyai saudara seayah semuanya perempuan. Kemudian ayah saya meninggal, gimana cara membaginya? Kalau begitu, saat almarhum ayah Anda meninggal dunia, ahli warisnya adalah 1 orang anak laki-laki dan beberapa orang anak perempuan. Anak laki-laki dihitung 2. Ditambahkan berapa banyak saudara perempuan Anda, anak-anak perempuan dari almarhum ayah Anda. Jadi kalau misalnya ada 3 orang saudara perempuan Anda atau anak perempuan dari ayah Anda, maka harta warisan sang ayah berapapun banyaknya itu dibagi 5, karena Anda laki-laki dihitung 2 bagian, dibagi 5. 2/5 kali harta warisan itulah bagian Anda, dan 1/5 kali harta warisan itulah bagian untuk masing-masing saudara perempuan Anda itu. Demikian. Ratih, Pak Ustadz, saya nikah dengan duda 3 anak laki. Saya nikah dengan duda 3 anak laki-laki, usianya di atas 20 tahun. Masih ada yang kuliah dan belum bekerja. Saya tidak punya anak. Suami saya 3 bulan lalu meninggal dunia, meninggalkan simpanan uang tunai di rumah untuk biaya operasional rumah, simpanan warisan di bank, simpanan gaji di bank, uang taspen, simpanan koperasi, gaji tunai 4 bulan dari setelah suami saya meninggal, dan rumah warisan suami yang ditempatin. Yang saya tanyakan, dari simpanan almarhum suami saya, uang mana saja yang menjadi hak saya dan anak-anak? Dan apakah saya boleh mengelola uang tunai almarhum untuk biaya operasional rumah dan biaya kuliah anak? Karena biayanya cukup besar. Saya hanya ingin mendapatkan hak saya sesuai dengan syariat Islam dan tidak mau menghaki bagian anak-anak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Matur nuwun. Secara umum disampaikan bahwa segala harta yang dihasilkan setelah almarhum suami menikah dengan Anda, maka itu harta bersama. Dan harta bersama itu dibagi 2. Apabila almarhum suami Anda, pada saat almarhum suami Anda telah meninggal dunia. Jadi berapapun banyaknya harta yang diperoleh setelah menikah dengan Anda, itu dibagi 2, separuhnya mutlak menjadi bagian Anda sebagai harta bersama, dan separuhnya lagi itulah yang menjadi harta warisan. Kemudian harta yang sudah ada atau harta bawaan sebelum menikah dengan Anda, suami telah memiliki harta tersebut, maka itu menjadi harta warisan seluruhnya. Jadi harta warisan dari suami Anda, kalaupun ada misalnya, semua harta bawaannya ditambah separuh dari harta bersama. Itulah yang menjadi harta warisan. Ahli warisnya adalah Anda selaku istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan suami. Kemudian selebihnya itu dibagi 3 oleh 3 orang anak laki-laki. Jadi kalau misalnya berapa ya, 8 miliar lah misalnya, 8 miliar lah harta warisan suami, Anda mendapatkan 1/8 dari 8 miliar itu, berarti 1 miliar. Dan 7 miliar lagi itu menjadi hak dari 3 orang anak laki-laki suami. Mereka bagi 3 lah, itu sama rata bagian masing-masing. Pertanyaan berikutnya, bolehkah Anda mengelola keuangan dari anak-anak Anda yang sesungguhnya mereka sudah baligh tapi belum bekerja? Bolehkah Anda mengelola biaya kuliah mereka dan lain sebagainya dari hak mereka? Ya boleh-boleh saja, selama mendapatkan izin dan amanah dari mereka. Tanpa izin dan tanpa amanah, kerelaan, restu dari mereka, tentu saja wajiblah untuk diberikan hak mereka, menyerahkan hak mereka kepada mereka. Intinya demikian. Boleh Anda kelola itu apabila mendapatkan izin, restu, apalagi dan amanah dari mereka. Demikian. Berikutnya,
Arfan Kasindra. Apa ini? Arfan Kasiruta. Assalamualaikum Ustadz, saya mohon izin meminta nomor WA-nya. Oh, nomor WA. Ada hal pribadi yang ingin saya tanyakan mengenai harta peninggalan almarhum ayah saya. Nomor WA yang bisa dihubungi, nomor WA saya maksudnya 0813 9679 3071. Sekali lagi 0813 9679 3071. Jainuddin. Assalamualaikum, mohon bantuannya. Saya mau tanya, kami anak-anak ditinggal rumah warisan dari kedua almarhum orang tua. Setelah dijual mendapatkan uang sebesar 450 juta. Jika uang tersebut dibagikan kepada seorang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, pembagian persentasenya seperti apa ya? Mohon bantuannya dari segi hukum menurut syariat Islam. Terima kasih. 450 juta harta warisan dan ahli warisnya ada 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Maka 450 juta itu dibagi 5. Dibagi 5. Mengapa dibagi 5? Ini tadi 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dihitung 2. Jadi 2/5 kali 450 juta itu bagian untuk 1 orang anak laki-laki. Dan masing-masing anak perempuan yang 3 orang itu mendapatkan bagian 1/5 kali 450 juta. Demikian. Dan terakhir ada pertanyaan yang masuk, bagaimana hukum, bagaimana bagian dari saudara seibu, apakah dia juga termasuk ahli waris? Nah, kita tahu kalau saudara seibu itu berarti ibunya sama tapi ayahnya lain. Saudara seibu juga termasuk ahli waris. Dia mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum atau almarhumah selama almarhum atau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya ayah kandung atau kakek, ya seperti itu. Selama almarhum atau orang yang meninggal dunia itu tak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan kakek, maka saudara seibu baik laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum atau almarhumah. Kalau saudara seibu itu hanya 1 orang, ia berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Tapi kalau saudara seibu itu baik laki-laki atau perempuan lebih dari 1 orang, 2 atau 3 dan seterusnya, maka mereka berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Tapi kalau ada ayah, ada kakek, ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki, maka saudara-saudari seibu itu terdinding dan tidak mendapatkan bagian harta warisan. Pemirsa, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.